Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 30 April 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 1 jam ya. Untuk membahas review pergerakan XAU USD khususnya di sesi Amerika kemarin. Kalau kita perhatikan ya, pasca rilis data JOLTS Job Opening, di mana data tersebut menghasilkan hasil aktualnya adalah 7,19 juta ya, jauh di bawah daripada forecast ataupun previous, dan tentunya dampaknya terhadap indeks dolar semakin tertekan ya oleh pergerakan seller. Dan tentunya di sini menggambarkan XAU USD harusnya secara keseluruhan menunjukkan aktivitas bullish. Tapi ternyata kenaikannya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar dampak efek terhadap data tersebut. Dan lebih kecenderungannya kalau kita perhatikan memang di time frame 1 jam ini ya pergerakannya ketika di sesi Amerika terlihat market sedang terjadi konsolidasi. Ya, kita tahu memang semua sentimen pasar saat ini sedang melihat perkembangan daripada perang dagang ya, tarif antara Amerika Serikat dan China yang tentunya masih dalam tekanan ya. Untuk XAU USD belum beranjak daripada area konsolidasinya, masih dalam tekanan seller. Tentunya ada beberapa poin yang kemarin sudah saya sampaikan ya, dan perkembangan terbarunya tentunya meredanya kekhawatiran perang dagang antara Amerika Serikat dan China, di mana Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut bahwa beberapa mitra dagang utama Amerika Serikat telah memberikan proposal tarif ya yang sangat baik. Selain daripada itu, langkah China yang mengecualikan ya beberapa produk Amerika Serikat dari tarif balasan menjadi sinyal bahwa tensi dagang mulai turun. Nah, ini yang tentunya menjadikan tekanan XAU USD belum menunjukkan aktivitas bullishnya. Nah, sisi lain, Bessent juga menyampaikan bahwa seluruh elemen pemerintah Amerika Serikat terus berkomunikasi dengan China. Namun, menekankan bahwa inisiatif deeskalasi ya tetap berada tangan Beijing atau China. Di sisi lain, Presiden Trump dilaporkan akan mengumumkan kebijakan baru untuk meringankan dampak tarif sektor otomotif yang sebelumnya menjadi sumber kekhawatiran pasar. Nah, itu tentunya masih menunjukkan aktivitas tekanan seller ya ataupun buyers yang memang sama-sama kuat. Dan di sisi lain udah saya sampaikan di weekly analisa juga, kondisi market belum berhasil ambil sisi previous daily high hari Rabu minggu kemarin ataupun previous daily low baik di 3.261.29 ataupun di 3.386 ya poin 25. Dan terlihat memang sentimen pasar juga menunggu dari beberapa data ekonomi yang akan rilis di minggu ini ya, dan khususnya nanti malam juga akan rilis salah satunya adalah data GDP ya per kuartal. Ini akan rilis ya kuartal pertama kemarin, GDP-nya akan rilis nanti malam, dan data inflasi PCI untuk bulan Maret juga akan rilis, serta laporan tenaga kerja bulan April ya non-farm payroll dan tingkat pengangguran yang akan rilis hari Jumat besok. Itu yang tentunya menjadi data-data kunci ya untuk menilai kondisi ekonomi Amerika Serikat dan langkah kebijakan moneter Federal Reserve ke depannya. Ya, tentunya untuk tensi global sedikit mereda yang tadi udah kita sampaikan, dan pasar tetap terlihat waspada ya dan berhati-hati, makanya market tidak cukup bergerak sebelum-sebelumnya secara volatile, dalam arti bergerak secara tren dan masih terlihat konsolidasi ya. Nah, ini posisinya saat ini belum ada perubahan. Oke, tapi kita akan tetap membahas perkembangannya nantinya, news ataupun sentimen pasar dari fundamental yang ada tetap kita akan update ya setiap pagi dan sore.
Dan nanti sore kita akan membahas untuk jadwal kalender yang akan rilis malam hari nanti. Oke. Dan sekarang kita akan membahas secara teknikal kembali ya. Kita mulai di time frame yang lebih besar ya. Kita cek dulu untuk time frame daily. Oke, hari ini adalah tanggal 30 April ya, merupakan akhir daripada bulan April dan besok akan memulai awal bulan Mei. Tentunya kita akan membahas besok secara monthly ya, apakah memang peluang khususnya di kuartal kedua, di bulan kedua ya, untuk kuartal 2 ini yaitu bulan Mei, apakah akan terus menunjukkan momentum bullish-nya dari kondisi market yang saat ini sedang terjadi konsolidasi ya, bahkan terlihat seperti membentuk pola symmetrical triangle ya, seperti ini. Karena market memang kalau dia bergerak secara range hari per harinya tidak ada momentum yang sangat besar dan bergerak secara range semakin ke kanan, pergerakannya semakin kecil ya secara volume ataupun tekanan buyers dan sellernya seperti ini ya. Ini seperti membentuk pola symmetrical triangle. Jadi pasti akan ada momentum besar setelah ini. Apakah nantinya akan mendorong dia bergerak bullish? Apakah nantinya dia akan bergerak bearish? Karena tergantung dari kondisi sentimen pasar melihat ke depannya, baik dari data-data ekonomi yang akan rilis yang menjadikan gambaran kebijakan daripada si The Fed itu sendiri. Oke. Ya, tentunya dari kondisi ini yang bisa saya sampaikan, market masih berada dalam area range ya, masih konsolidasi, belum ada perubahan baik dari sisi previous daily high yang saya kasih penebalan horizontal line yang bold ya di 3386.25 ataupun 3261.29 ya. Ini market memang sedang terjadi konsolidasi. Kita cek dulu untuk time frame 4 jamnya. Oke, kalau kita perhatikan pergerakan di time frame 4 jam, ini area yang saya sampaikan tadi ya. Kalau kita tarik dari inside bar candle dari previous daily high dan low, yang kita melihat ada kondisi terbentuk pola symmetrical triangle ya di posisi ini. Jadi kalau kita tandain ya wilayahnya, areanya tentunya seperti ini ya, tidak ada perubahan, semakin mengecil kondisinya ya setidaknya kurang lebihnya seperti ini ya. Ini adalah batas atas dan batas bawah dari kondisi pergerakan XAU/USD saat ini. Kalau secara keseluruhan memang kita melihat adanya kondisi yang nih ya, ini market berada dalam area fair value gap di 3.333 ya sampai 3.302.12 yang tentunya hal tersebut masih dalam pola area yang bergerak secara range. Oke. Saya melihat meskipun dia bergerak dalam area range ya, tekanannya dari sini. Oke. Ini terjadi rejection ya, dan posisi di atas juga sama. Di sini ada terjadi rejection dan ini akan menguji sekali lagi karena saya melihatnya peluangnya dari sini ya. Yang di sisi kemarin polanya berhasil breakout dari 3.320.08 dan ada penolakan dari ya area order block ya. Kalau kita perhatikan di sini meskipun ada sedikit ke-trigger ya, meskipun tidak masuk terlalu dalam dari pergerakan di sisi hari kemarin. Ya kalau menurut saya hari ini kalau posisinya kita akan tandain ya. Anda bisa pantau kembali wilayah area, ini saya geser ya. Dari time frame 4 jam. Ya, saat ini 3.344.01. Apakah wilayah area ini, target ini akan menunjukkan momentum bullish kalau di break. Ini kalau breakout insya Allah dia akan bullish menuju targetnya ya di sisi ini. Tapi kalau dia breakout di bawah 3.282.67, maka
dia akan mengejar sisi previous week low ke area sini, yaitu 3261.29. Ya, lebihnya daripada itu ya market masih berada dalam area range. Meskipun kalau kita cek lagi di time frame 1 jam, ini hati-hati karena saya melihat kondisi memang masih konsolidasi. Jadi lebih baik wait and see sebenarnya seperti itu, atau menunggu 3344.01 area ini ya, batas breakout atas. Kalau dia di breakout body candle, tinggal cari retracement dan insya Allah dia akan menuju targetnya. Begitu juga dengan di sisi bawah di 3282. Kalau dia melemah ya, menguji sisi ini dan berhasil breakout, cari retracement ya, ada konfirmasi, baru dia sell target sampai dengan previous week low-nya 3261.29. Oke, karena market ini saat ini berada di 50%. Ini adalah 50% dari previous daily high dan previous daily low. Jadi kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, seperti ini. Dari previous daily high sampai dengan previous daily low, perhatikan tuh. Ya, ada di 50% ya, di 61, ada di 38,2%, 61,8%, dan saat ini berada di 50%. Area tersebut tentunya ini kondisi level tengahnya ya. Jadi masih dalam area range, ini maksud saya. Oke. Ya, tentunya dengan kondisi ini Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai ya bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan tentunya nanti kita akan kembali lagi di review sore membahas daripada news yang akan rilis malam hari ini berserta perkembangan XAUUSD di sesi Asia dan sesi Eropa. Oke, thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.